kata sambutan dari Direktur Eksekutif RISE, Bapak Rizky Angga Putra, SSI, MA, sekaligus yang mewakili dosen dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul Hikam. Kepada Bapak Rizky Angga Putra kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulina nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasulun ba'da. Yang kami hormati segenap para narasumber, ada dari Polres Pali Pak Kanit Dahlan, kemudian dari tokoh pemangku adat Pak siapa tadi? Pak Haji Hadi Suwardi Kabupaten Pali. Kemudian ada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pali, ada Ibu Mia. Yang belum kenal mungkin hello gitu ya. Kemudian yang kami muliakan Ibu Nyai selaku yang mewakili Pak Kiai, Ketua atau pendiri Yayasan Mambaul Hikam Kabupaten Pali, ada Bu Nyai Hima. Terima kasih kami sampaikan yang sangat dalam sekali kepada segenap panitia yang telah berkolaborasi dengan RISE, atau yang belum pernah kenal namanya RISE, nanti moderator akan menjelaskan lebih dalam RISE itu apa ya. Yang hormati, yang kami muliakan, agenda pada pagi hari ini adalah salah satu inisiatif preventif kita tentunya Bu ya. Kita tentu tidak bisa merubah perilaku, tindakan atau semua yang diaktivitaskan sama masyarakat, tentu kita tidak bisa merubah. Tetapi kita bisa memberikan salah satu preventif upaya bagaimana yang pada kali pagi hari ini dengan tema meninjau kembali tradisi pelarian dan studi kasus pernikahan anak di bawah umur. Ini yang menjadi dilematis bagi aktivis-aktivis Pali seperti Bapak Teguh Estro, yang beliau ini, Pak, sedikit saya cerita, beliau ini adalah senior saya sebetulnya. Jadi sebelum saya masuk Pali ini, bulan Agustus 2018, saya selain dari aktif di dunia akademisi, saya juga aktif di dunia perlindungan anak. Sering berkolaborasi dengan Bu Mia. Dulu waktu di Rumah Cinta, saya sering curhat dengan Bu Mia ini. Ada apa-apa kasus anak dengan Bu Mia. Terima kasih Pak. Ada setiap problem anak dengan Bu Mia. Jadi Bu Mia ini sejak tahun 2018 sudah saya anggap ibu saya sendiri. Cuman terbatas waktu Covid, akhirnya kita terpisah. Nah, kembali, jadi Pak Teguh ini, Bu Mia, Pak Dahlan dan Pak Sadi senior saya. Jadi sebelum saya masuk ke Pali ini, yang pertama sekali saya kagetkan, ini kenapa ada senior saya di Jogja dulu datang ke Pali. Beliau ini panutan saya dulu di Jogja waktu masa kuliah S1, S2 di Jogja. Nah, ketika saya melanjutkan studi S2, dia balik ke Pali. Kemudian saya mutasi dari Jogja ke Pali, ketemulah dengan Mas Teguh ini. Nah, lahirlah yang disebut dengan RISE. RISE ini adalah salah satu juga bagaimana membina atau mendampingi anak-anak ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, sekilas obrolan akhirnya muncullah ide dengan banyaknya kasus di Kabupaten Pali ini. Saya Pak Dahlan dari 2018 sampai 2021 ini kurang lebih sudah 120 anak yang saya dampingi. Baik itu anak terlantar, baik itu anak AMPK, baik itu anak ABH, baik itu anak disabilitas. Kurang lebih yang terdampingi sama kami ada sekitar 120 anak, termasuk anak ABH. Dan di tahun 2021 ini Bu Mia baru menginjak umur usia 2 bulan ini, kita sudah dampingi 5 anak kasus ABH, anak berhadapan dengan hukum. Dan itu rata-rata anak pencabulan dan persetubuhan.
Nah ini sangat berarti meningkat kasus anak yang ada di Pali ini. Lantas kami ngobrol sama Setugu, ini bagaimana? Apakah kita akan undang semua SKPD, dialog bersama, duduk bersama, kita curhat bersama, ngobrol bersama, sehingga di Kabupaten Pali ini paling tidak kita ini bukan mendapatkan peringkat terbaik kasus, tetapi peringkat terbaik preventif. Saya selalu mengamati Facebooknya Bu Mia. Di setiap kecamatan dia melakukan preventif, di sekolah, di kecamatan, di desa, di posyandu. Selalu saya amati Facebook Bu Mia ini. Ini saya kira ini mitra yang sangat berpotensi untuk mengurangi angka kejahatan seksual yang ada di Kabupaten Pali. Nah, Pak Darlan, kurang lebih saya mengenal beliau ini paling kurang lebih 2 bulan, Pak ya. Sekitar 2 bulan, 3 bulan Pak Darlan. Sebelumnya saya lebih dekat dengan Pak Arafah, Pak. Pak Arafah mitra yang sering saya curhat bersama terkait kasustik yang ada di Kabupaten Pali. Jadi Bapak Ibu semuanya, ide inilah yang berawal muncul bagi kami penggiat sosial, juga penggiat perlindungan anak, juga ada Bu Vina. Ini Pak kenalkan Bu Vina yang tadi sudah kenal. Beliau ini adalah ahli hukum di Kabupaten Pali, dosen di kampus Serasan, Serasan ya. Beliau ini ahli hukum, S2, S3 ya, Bu Dokter ya, sarjana hukum. Sekaligus beliau ini mewakili dari Dinas Sosial Kabupaten Pali, karena beliau juga aktif sebagai PNS Bu ya, di Dinas Sosial. Kita seringnya ke lapangan ya, lihat anak-anak yang kayak gitu ya Bu ya. Nah, jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu semua sebagai latar belakang seremonial kata sambutan bagi kami. Mudah-mudahan hari ini, pagi ini kita mendapatkan benang merah. Bagaimana kita melakukan preventif bagi anak-anak yang usia di bawah umur. Bagi saya ini adalah eksploitasi karakter bagi anak. Ada kasuistik yang orang tuanya itu karena sudah terkandung anaknya sudah disetubuhi, anak usia di bawah umur, akhirnya sebagai dijadikan eksploitasi ekonomi. Sudahlah damai di bawah meja, kamu nak kasih anakku berapa? Pernah Pak Talang Ubi, aku dampingin yang kasus itu sampai di diversi. Aku yang nangisnya diversi itu ada kasus Talang Ubi Pak Dalang. Waktu itu masih Pak Arafah. Jadi ada anak kelas 1 SMA kalau tidak salah disetubuhi dengan temannya 10 sampai 11 orang. 10-11 orang disetubuhi pergantian. Oh, sekali ini ajak bersih. Pergantian dalam satu waktu itu. Nah, yang saya sedih itu pernyataan statement orang tuanya ketika didiversi. Anak akunya lah sudah ada perawan. Anak akunya lah sudah hilang harapan. Anak aku ini lah sudah tak ada lagi masa depan yang baik. Jadi kamu yang uang 11 umur 10 ini, karena dari kecil aku sampai dia umur ini mengeluarkan duit yang tak sedikit, kamu masih berapa? Sedih saya Pak dengar statement yang kayak itu. Dan ini adalah eksploitasi secara karakter menurut saya. Kalau di barat Pak ya, orang barat itu atau orang yang pluralis mengungkapkan bahwa pendidikan karakter. Tapi kalau saya pribadi sebagai seorang akademisi pendidikan, bukan pendidikan karakter, tapi karakter pendidikan. Nah, karakter pendidikan itu ketika diawali dengan kalimat karakter, di mana tepatnya di dalam rumah tangga. Maka itu dalam akademisi disebut dengan good parenting dunia ya. Nah, good parenting itu bukan di sekolah, salah. Ini yang dibalik sama orang idealisme barat bahwa pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan pendidikan karakter. Pendidikan dulu, baru karakter. Harusnya kebalik, karakter dulu, baru pendidikan. Di mana posisi karakter itu dalam rumah tangga. Ketika anak usia 0 sampai umur usia 7 tahun, disitulah pola akademisi orang tua sebagai kepala sekolah yang baik bagi anak. Itu yang harus ditanamkan kepada kita yang sebagai SKPD, sebagai pemangku kebijakan untuk preventif. Diawali dari rumah tangga. Nah, kalau karakter bapak yang kayak tadi Pak ya Bu yang karakter yang kayak bapak tadi, secara eksploitasi karakter dan ekonomi, anak aku udah ada harapan lagi, anak aku udah ada masa depan lagi, salah. Justru ada harapan dan masa depan bagi anak yang sudah menjadi korban ABH, menjadikan motivasi bagi orang tuanya. Nak,
kata Rasulullah itu hijrah. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak itu dimiliki fitrah yang baik. Fitrah ini kata para ulama itu adalah karakter bapak emaknya. Nah, karakter bapak emaknya kalau dia pengen hijrah anaknya tadi untuk lebih baik, maka insya Allah akan jadi lebih baik. Pindah sekolah atau lain sebagainya. Nah, nanti akan dibahas sama Bu Mia, sama Pak Dahlan dan sama Pak Muka Adat. Di sini juga terima kasih Pak. Dari Kemenak Pak ya? Dari Kemenak. Pak Muslim telepon saya. Katanya Pak Rizky nanti yang mewakili nanti ada staf kami, kayak gitu. Terima kasih Pak sudah hadir dari Kemenak. Nah ini maka pagi hari ini Bapak Ibu semua kita sudah lengkap ya. Ada dari ahli segi normatif, ada dari Kemenak, ada dari segi ahli hukum positif, ada Pak Dahlan, ada dari segi hukum adat istiadat. Bagaimana nanti di tradisi berlarian di Pali ini apakah menjadi dilematis atau hal yang sangat disahkan di Pali atau menjadi hal yang biasa-biasa saja gitu. Kemudian dari nanti ada pemangku kebijakan dari pemerintah, ini ada Bu Mia yang dia sebagai pelopor preventif bagi perlindungan anak yang ada di Kabupaten Pali. Mungkin nanti setelah ini ada ide atau arahan yang lain sebagainya untuk menjadikan Pali ini seperti layak anak yang kita impikan Bu Mia ya. Jangan sampai kita dapat predikat layak anak tapi kasus terbanyak. Nah ini paradoks bagi saya gitu. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurangnya Pak Ibu. Terima kasih juga dari Dinas Kesehatan Bu ya. Dari Dinas Kesehatan alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih. Ini juga nanti akan dimintai sama moderator mungkin bagaimana dampak medis ya. Dari segi Dinas Kesehatan medis akan dipandu sama moderator. Ini saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizky Angga Putra SOSI MA yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mamba Ulikam yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nyai Nur Rohimah SPDI. Kepada Ibu Nyai Nur Rohimah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati ya, segenap pemangku adat yang sebagai narasumber pada pagi hari ini, yang kami hormati dari Dinas Perlindungan Anak Ibu Mia, yang kami hormati dari Kementerian Agama Kabupaten Pali, pun juga dari segenap panitia dari Resai Kabupaten Pali yang kami hormati, dari tak lupa dari Dinas Sosial yang mana sangat berkepentingan sekali dalam hal perlindungan anak, juga dari BPKB tentunya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bersama dapat duduk bersama dalam rangka seminar sarasehan dan halakoh juga untuk meninjau kembali tradisi berlarian dalam studi kasus pernikahan anak di bawah umur. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini akan mencapai suatu hasil yang mana nanti bisa menjadi sebuah rekomendasi bagi permasalahan yang sudah sangat serius di kabupaten kita, Kabupaten Pali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah perisalah kenabian beliau adalah rahmat Islam, rahmatan lil alamin, Islam yang membawa rahmat bagi semuanya, baik itu dalam hal pernikahan dan lain sebagainya. Karena itu Islam pasti membawa agama yang rahmah. Rahmah berarti adalah keselamatan, kedamaian dan penuh kasih sayang. Karena itu nanti kita harapkan
bagaimana kita semua ini bisa membawa visi misi pernikahan sesuai dengan tujuan Islam, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana kita mendapat sakinah, mawaddah, warahmah kalau prosesnya itu saja sudah tidak ke arah itu. Sakinah adalah ketenangan. Jadi bagaimana bisa mendapatkan ketenangan kalau awalnya adalah dari keterpaksaan, belarian dulu. Mawaddah warahmah, kenyamanan dan penuh kasih sayang yang seutuhnya. Jadi adalah terciptanya relasi bagi pasangan suami istri. Nah itu tentunya dengan proses yang sesuai dengan agama. Karena itu alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa duduk bersama dari semua elemen, baik dari unsur sosial, keagamaan, kesehatan. Jadi sudah sangat lengkap untuk kita mencetuskan sebuah ide bagaimana meminimalisir, kalau awalnya, kalau menghilangkan mungkin belum, meminimalisir dari tradisi berlarian yang tentunya akan menjadikan pernikahan di bawah umur. Karena pernikahan di bawah umur ini nanti akan merentet menjadi awal berbagai kasus. Mungkin kasus KDRT meningkat jadi kasus kriminal juga, karena belum matang ekonomi akhirnya jadi kriminal dan sebagainya. Karena alhamdulillah sekali lagi mudah-mudahan kita acungi jempol kepada Resai dan BEM Stigma Mbaul Hikam sebagai awal dari sebuah gerakan sosial. Karena bagaimanapun kita mahasiswa haruslah punya empati dan peduli kepada lingkungan sosial, pemahaman sosial yang terjadi di sekitar kita. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sukses dalam acara ini, dan kita harapkan pembahasan yang seluas-luasnya, dan mungkin kita tindak lanjuti untuk keberhasilannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Teguh Eko Sutrisno SKOMI. Kepada Bapak Teguh kami persilakan. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Sambil dicicipin kepada tamu undangan, snacknya bisa dibuka, buahnya, minumnya, gitu ya, supaya kita tidak tegang-tegang amat. Baik, teman-teman mahasiswa, para tamu undangan dan juga para narasumber, di sini saya diberi amanah sebagai moderator. Insya Allah dalam waktu 2 jam ke depan kita akan ngomong panjang kali lebar kali tinggi mengenai permasalahan yang mungkin kelihatannya lucu, kegiatannya agak unik gitu ya. Sebenarnya kita menertawakan sesuatu yang bagi kita sakit, sakitnya tuh di sini gitu ya. Nah teman-teman semua, saya ingin memperkenalkan satu persatu semua narasumber kita yang akan berbicara nanti. Di kesempatan pertama nanti akan diawali oleh Bapak Haji Sedi Suwardin. Beliau ini adalah Ketua Pemangku Adat Kabupaten Pali. Bapak Haji Sedi Suwardin, nanti waktunya kami minta Pak berbicara dari perspektif adat, meluruskan dari perspektif adat bahwasanya nikah belarian itu dulunya seperti apa dan sekarang kenyataannya bagaimana. Selanjutnya nanti pembicara kedua Bapak Kanit Reskrim, Bapak Daryansa SH, nanti akan meninjau dari sudut pandang mungkin hukum pidana ataupun kasus demi kasus yang pernah terjadi selama ada di Pali ini. Yang ketiga nanti Ibu Mia AM SST yang akan berbicara lebih panjang lebar tentang perspektif perlindungan anak. Dan nanti teman-teman yang lain bisa kita saling menambahi dari Dinas Sosial, dari Kemenak, dari Dinas Kesehatan, atau mungkin dari teman-teman mahasiswa, atau dari adik-adik SMA YKPP dan adik-adik SMP yang lainnya yang kemungkinan nanti hadir bisa memberikan gagasannya mengenai tema kita pada pagi hari ini. Untuk masing-masing narasumber nanti akan kita kasih waktu tidak begitu banyak, sampaikan saja poin demi poin
sekitar paling lama 20 menit. Nanti akan dikasih tanggapan dan kalau ada hal yang penting mau disampaikan lagi nanti kita beri waktu kembali. Gitu. Baiklah, untuk pertama kepada Bapak Haji Sedi Suwadin, waktu dan tempatnya kami persilakan. Dipersilakan nanti ditambah sekondisinya Pak. Biasa, kalau ada kelakar-kelakar lampu sampai setengah jam jadi. Kami tunggu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Nahdlatul Ulama Hikam, yang kami hormati Bapak Direktur SDIP Nahdlatul Hikam, yang kami hormati Ibu Dinas Perlindungan Anak, yang kami hormati Bapak Nyadi Pasya dari Polres Jakarta Timur, yang kami hormati Bapak Eri Karnat Jakarta Timur, dari Dinas Sosial dan rekan-rekan dari pengurus pemangku adat yang kami hormati, dan para santri yang kami sayangi. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas perkenan inilah kita pada pagi menjelang siang ini masih banyak diberikan nikmat, utamanya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada acara seminar pada hari ini. Tentunya salam curahkan kepada Nabi Allah, Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua hari ini sebaik yang setia sampai dengan akhir zaman. Bagi terhormat, sebelumnya kami perkenalkan dulu. Nama kami itu Sedi Suwadin, dan sekarang ini saya diamanahkan oleh Pak Bupati selaku Ketua Pemangku Adat Kabupaten Pali sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pali. Jadi pertemuan ini, tema ini cocok bagi saya karena sangat relevan dengan amanah yang diberikan oleh Pak Bupati pada saya selaku Ketua Dewan Pendidikan dan Pemangku Adat. Terima kasih atas undangannya. Berhormat, kami sedikit akan menjelaskan tentang perkisah tentang pernikahan. Kami belum menyentuh tentang kalender pernikahan ini. Yang pertama, dalam pernikahan ini, sebelum diadakan acara pernikahan itu biasanya itu ada temuh dulu antara muda-mudi. Setelah temuh muda-mudi, akor kedua pihak, maka muda-mudi itu menyampaikan kepada pihak orang tuanya, tolong ya atau bapak temui calon mertua saya atau bapak si A. Kemudian itu namanya itu temu keluarga. Setelah temu keluarga disepakati nantinya untuk kita cerita saja untuk acara lamaran. Nah, acara lamaran itu prosesnya yang pertama berdasarkan hasil seminar di Kabupaten Pali itu diharuskan, diwajibkan daripada pihak mempelai laki-laki pada waktu acara lamaran itu membawa sekapur sirih. Membawa sekapur sirih. Dan apa makna sekapur sirih ini? Sekapur sirih ini maknanya adalah merupakan suatu penghargaan bagi calon lisan laki, bagi orang tua laki-laki kepada calon lisannya. Merupakan suatu penghargaan. Karena kalau kami orang Pali ini, kalau meminang anak jadi suami tanpa sekapur sirih, itu tadonya tidak galaknya, tidak gakinya, tidak setujunya. Jadi kalau orang tuanya setuju dengan calon menantunya, dia harus membawa sekapur sirih. Jadi samping penghargaan, yang pertama menunjukkan bahwasanya
uang tua daripada laki-laki ini setuju banget, setujunya dengan calon pengantin ini. Kalau dia tidak bersetuju sini, itu tanda-tanda dia kurang setuju. Asal-asal lain. Nah ini yang penting kita harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua, inti daripada sekapur siri saya jelaskan. Sekapur siri terdiri daripada yang satu pinang, bangkai. Yang kedua siri, tembakau dan keran. Keran, tembakau dan siri ini tempatnya berbeda-beda asalnya. Ada yang dari laut, keran, ada yang di gunung dan ada yang di bukit dan sebagainya. Setelah ini disatukan menjadi siri di kita punya, timbullah warna merah. Warna merah itu kita ludahkan ke lantai. Pada saat kita ludahkan warna merah itu tidak pernah mengucapkan saya asal dari laut, saya asal dari gunung, saya asal dari bukit. Maksudnya setelah diadakan perhelatan pernikahan di antara kedua besan, nantinya tidak lagi mengatakan aku wong Jawa, aku wong Burukan. Tapi intinya kita sudah menyatu, sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, dan sama-sama orang Indonesia, lebih khusus di mana kita berada. Kalau di Bali orang Bali. Ini intinya. Jadi tidak ada artinya kata-kata sumpah yang mengatakan aku ini asal dari Jawa, aku ini asal dari berangkat, tidak lagi. Tapi sudah menyatu menjadi satu ikatan. Dan kemudian setelah prosesi daripada pelamaran langsung ke acara pernikahan. Pada waktu acara pernikahan itu biasanya pengantin laki-laki, calon pengantin laki-laki membawa itu keris atau tombak atau tisu boleh. Ini adalah untuk ganti duduk. Mengapa untuk ganti duduk? Karena pada saat sesudah pernikahan biasanya anak gadis diboyong ke rumah pengantin laki-laki. Sebagai gantinya adalah keris atau pisau atau tombak tersebut. Itu namanya pengganti duduk. Nah kemudian berbicara masalah kawin lari, Bapak-Bapak yang terhormat, memang di Bali ini memang sering terdengar. Ini sebenarnya PR bagi kita semua. Mengapa sebabnya terjadi kawin lari? Terjadi kawin lari sebenarnya niat daripada budak-budi, saya yakin tidak berniat untuk kawin lari. Tapi dikarenakan ada unsur yang harus menyebabkan mereka kawin lari, mereka terpaksa kawin lari. Apa penyebabnya? Yang pertama mungkin ada dari pihak orang tua perempuan tidak setuju dengan calon mantunya atau calon suami daripada anaknya. Mengapa tidak setuju? Mungkin mereka menganggap kadang-kadang kita ini kadang-kadang faktor ekonomi yang sangat menyentuh. Bapak itu kurang mampu dan sebagainya. Kemudian dia keturunan sianu, kurang bagus dan sebagainya. Akibatnya tidak setuju dari pihak bapak orang tua laki-laki. Yang kedua ada kemungkinan juga dari pihak calon perempuan, calon mempelai perempuan. Bisa jadi. Karena pada waktu dipinang, pihak calon perempuan kadang-kadang kalau di kami Bali ini minta jujur. Kadang-kadang kalau di desa-desa jujur itu sampai dengan 100 juta, tambah pukul, jual 100 pukul, dan sebagainya. Nah setelah dihitung-hitung oleh orang tua laki-laki, nah kalau calon mertua kamu minta begitu, aku terpaksa tidak bisa melanjuti. Rumah kita terjual, kebun karet terjual, belum cukup untuk menjujur daripada calon mantu ini. Nah sehingga apa? Dengan adanya hal-hal yang demikian, maka terjadi proses kawin lari ini. Nah kawin ini terpaksa. Ini terus saja kami katakan sebenarnya tidak ada niat sama sekali.
daripada si gadis maupun si bujang ini untuk kawin lari. Tapi oleh karena kan suatu hal yang terpaksa mereka laksanakan, terpaksa mereka ngambil jalan lintas, jalan kawin lari. Jadi faktornya yang pertama, tidak kesetujuan daripada kedua calon lisan ataupun tidak setuju daripada pihak calon mertua daripada yang laki-laki maupun calon mertua daripada pihak perempuan. Jadi mereka mengambil lintas kawin lari mereka. Nah, proses kawin lari ini biasanya mereka ini pergi ke desa lain. Jarang kalau orang Bali tinggal di Bengkara, larinya di Bengkara jarang. Tapi kadang-kadang mereka pergi ke desa lain, itu pergilah kantor kepala desanya atau kepada lurahnya. Menginap di sana, ya, beberapa hari atau setelah 2 malam, diproses oleh lurahnya, baru nantinya dipanggillah, diundang daripada orang tua atau wali daripada si perempuan ini. Kalau sekarang harus dihadirkan walinya. Kalau dulu Pak, tahun 70-an itu kalau jaraknya lebih dari 100 km dari tempat asal si perempuan boleh nikah secara menghakim ya. Kalau zaman tahun 70-an. Ya, hakim. Tapi kalau sekarang harus dihadirkan walinya, minimal kakak kandung atau mamang daripada anak perempuan tersebut, anak gadis tersebut. Nah, baru ini diadakan proses pernikahan. Nah, Bapak yang terhormat, sebenarnya kawin lari ini Bapak terhormat, tadi sudah kami katakan ini adalah bukan daripada niat daripada anak-anak kita. Saya yakin bukan ada niat karena unsur keterpaksaan. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada kita semua pihak, baik dari pemangku adat, baik dari bapak ibu guru dan pemuka-pemuka masyarakat lain, kita sama-sama untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya hindarilah kawin lari ini jangan sampai terjadi. Karena apa? Kalau sudah terjadi, kalau sudah kawin lari itu terpaksa harus dinikahkan. Karena kawin lari itu ya sebelum mereka itu menikah, yang ditakutkan kalau mereka itu ada hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan pasti menikahkan. Jadi kalau besok kita semuanya sebagai tokoh masyarakat dari pembina adat, tokoh-tokoh pendidikan dan daripada pemuka masyarakat dan pemuka agama, kita bergandeng tangan sama-sama untuk memberantas daripada kawin lari ini, sekaligus memberantas yang kawin yang usianya dini, yang di bawah umur 19 tahun. Banyak. Mungkin pernah terjadi kita dengar anak-anak yang kawinnya di bawah umur 19 tahun, yang usianya baru 19 tahun, baru mereka itu direstui untuk dinikahkan. Nah, tetapi oleh karena ini sudah terpaksa, mereka sudah lari, mungkin di bawah umur 19 tahun, mereka terpaksa dinikahkan dengan catatan mungkin buku nikahnya belum diberikan baik sebelum mencapai usia 20 tahun. Nah, ini hal ini Bapak terhormat, sekali lagi kita harapkan kepada kita semuanya. Saya sebagai pembina adat, setiap saya terjun ke lapangan, terus saya bicarakan masalah ini. Karena saya merasa tergugah kalau di Bali ini mendapat hitungan-hitungan yang banyak kawin lari, apalagi kawin di bawah umur yang nomor ya 1 atau nomor 2. Jangan ini terjadi. Ini kita sama-sama kita saling bantu, bergandeng tangan, bagaimana kiat-kiatnya, solusinya supaya kawin lari dan kawin bawah umur ini tidak akan terjadi lagi di Kabupaten Bali. Terutama dikarenakan waktunya yang kami berikan cuma 20 menit, sebenarnya banyak yang akan kami sampaikan, tapi lain waktu kami sampaikan. Jadi terima kasih atas kesempatannya.
Bila kita percaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Pak. Terima kasih Pak. Saya ada catatan, mungkin teman-teman ini bisa jadi rekomendasi. Sebenarnya nikah belarian itu bukan kesengajaan Pak ya, karena keterpaksaan. Saya catat dari yang disampaikan beliau. Pertama karena faktor tidak direstui oleh orang tua. Yang kedua faktor ekonomi dari kedua belah pihak. Saya kira nanti ini akan menjadi ulasan menarik ketika dibicarakan dari perspektif yang lain Pak. Oleh karena itu kita minta dulu untuk kesempatan kedua supaya lebih hot, lebih panas untuk Pak Kanit membicarakan dari sudut pandang pidana, mungkin dari sudut pandang kasus-kasus yang pernah ditangani dari kasus anak yang ada di Kabupaten Bali. Kepada Pak Kanit, waktu dan tempat sama Pak, 20 menit dulu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Haji Sayyid Syadi, Menko Pemuda Adat Kabupaten Bali, Ibu Kusmiati, KBPPA, Bapak Karwa dari Kemenang Kabupaten Bali, Ketua Yayasan atau yang mewakili Direktur Eksekutif RISE dari Dinas Sosial, dari Dinas Kesehatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam seminar dengan tema tadi meninjau kembali tradisi beralian dalam studi kasus pernikahan anak di bawah umur. Kami dari PPA Polres Bali, masalah anak dan perempuan ini, kalau kemarin tahun 2020 kasus yang masuk dalam penyidikan ada 10 kasus. Nah ini dari Januari sampai Maret sudah ada 8 kasus, 3 kasus dari penyidikan, 5 kasus masih dalam penyelidikan. Itu masalah tentang anak, korban anak, tetap korban anak. Masalahnya persubuhan, pencabulan, anak-anak yang jadi korban. Sudah banyak batasan dari undang-undang tentang anak ini, batasan umur dari undang-undang dari konvensi anak, undang-undang perkawinan, undang-undang kesejahteraan anak, undang-undang tenaga kerja, sosial, KUHP, dan perlindungan anak itu sendiri. Dalam keadaan sekarang ini, anak-anak ini terkadang menjadi sebagai korban yang begitu miris. Kemarin itu di kita ada laporan anak-anak 11 tahun dicabuli oleh pelaku berumur 29 tahun. Anak-anak dalam proses penyidikan ini susah sekali kita memproses itu. Kadang harus bermain dulu, jadi kita tunggu dulu, makan dulu, tunggu dulu. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore baru selesai penyidikannya. Begitu susah sekali kita. Untuk itu, terus dalam masalah persetubuhan anak di bawah umur, kadang kami juga ditekankan ada restorasi justice, menekankan penyelesaian di luar pengadilan yang melibatkan pelaku korban dan pihak lain, akan tetapi tetap mengacu dengan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat. Itu juga dalam persetubuhan di bawah umur terkadang tanpa kami ketahui sudah menikah, sudah berdamai di bawah tangan, datang bawa surat permohonan pencabutan laporan pengaduan, bawa laporan kami kemarin untuk dicabut. Ada itu kemarin terjadi satu perkara. Maka dari itu, dengan kesempatan sekarang ini kami dari unit PPA juga menghimbau, meminta sarannya, meminta bantuannya untuk preventifnya dalam
dalam masalah korban anak ini, karena miris sekali kita anak-anak ini yang menjadi korban, selalu yang menjadi korban dalam laporan ke Polres. Sebenarnya ada slide, cuma karena ada proyektornya tentang anak-anak ini, ada juga slide kami buat kemarin, tapi akan menjelaskan tentang sepintas saja. Mungkin masalah peradilan pidana anak-anak ini banyak anak-anak ini yang menjadi korban, tetapi belum ada fasilitas yang dapat menunjang. Di kami juga di Polres belum ada fasilitas itu. Apabila kami menahan anak, seharusnya dititipkan ke LPSK atau LPKS, sebenarnya belum ada itu. Cuma mungkin di kabupaten bisa ini dilakukan. Sebenarnya kami hanya dalam kesempatan sekarang ini cuma masalah penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang mungkin kami dapat sampaikan, yang mana tidak begitu detail karena masalah materi biasanya itu masalah anak ini. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mungkin nanti kalau ada masalah materi bisa berkonsultasi lebih dalam lagi. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang kita tunggu-tunggu kan, singkat, padat, jelas, tapi memang minta bantuan dari yang lain, usaha preventifnya Pak ya, karena muaranya ke semuanya ke kepolisian Pak ya, kasus-kasus yang sudah terjadi gitu. Nah kalau tadi dari usaha kasus yang sudah terjadi hilirnya, nah kita ingin tahu dari perspektif hulunya, usaha preventifnya. Nah, mungkin di sini ada Ibu Kasmiati AM SST dari Kabid PPPA, Dinas DPPKB PPPA, untuk menjelaskan. Bu, sampaikan saja semuanya, didengar oleh adik-adik di sini Bu, ceramain aja Bu, adik-adik di sini, ada dari SMA KPP, ada dari guru juga di sini, sampaikan, dan juga nanti akan kita sebar informasikan ke yang lain-lainnya. Silakan, untuk waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pemangku adat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Pak. Bapak dari tokoh agama, Bapak dari Polres yang tepatnya unit PPPA ya Pak ya, Bapak dari Kemenang, Bapak Utama Direktur Eksekutif Rese Kabupaten Pali, Bapak Teguh Eko Sutrisno. Yang saya hormati juga Ibu di samping saya, lupa namanya saya Bu, maaf. Bapak Rizky yang saya hormati, yang saya sayangi, peserta seminar ini, terutama adik-adik remaja yang sebenarnya ini sasaran utama, ya, sasaran utama kegiatan kami meninjau kembali tradisi pelarian dalam studi kasus pernikahan anak di bawah umur. Dan tak lupa yang saya hormati dari Dinas Sosial, dari Dinas Kesehatan, dan dari dinas yang lain barangkali sedang hadir yang tidak bisa saya sebutkan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat menjalin tali silaturahmi kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat beriring salam marilah kita sanjungkan ke hadapan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahabatnya selalu kita nantikan sampai di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengucapkan terima kasih sekali atas undangan ini, Pak Teguh. Yang saya sangat tertarik sekali dalam acara ini, dan sebagai tanggung jawab kita bersama-sama bahwasannya untuk menghindari
pernikahan di usia anak ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kami dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, memang tugas kami untuk usaha preventif yang tadi diminta oleh Bapak Teguh ya Pak ya. Ya, jadi dalam hal ini kita harus tahu Pak, memang sebenarnya penyebab-penyebab ya, penyebab-penyebab dari terjadinya pernikahan anak sehingga terjadinya belarian tadi Pak ya. Iya, belarian itu kata-kata yang sudah awam ya, tetapi masih saja terjadi di kota Pali kita yang tercinta ini, dan dampak-dampaknya yang sangat ngeri, yang sangat merusak mental anak-anak penerus kita semua. Jadi dalam hal ini kita mungkin terutama untuk teman-teman, kemudian anak-anak remaja ya, harus tahu ya penyebab, kemudian dampak-dampak yang sangat mengerikan ketika terjadinya pernikahan anak. Barangkali tidak disadari oleh para orang tua, kemudian para anak-anak remaja ya, hanya kepikirannya senang dan senang. Akhirnya terjadilah pernikahan anak yang seharusnya tidak terjadi ini. Kemudian penyebab pernikahan usia anak ini adalah memang suatu kebiasaan ya, atau tradisi yang sulit untuk ditinggalkan, yaitu salah satunya adalah perjodohan ya, perjodohan. Kemudian orang tua merasa anak perempuan itu adalah aset di rumah tangga. Kemudian orang tua merasa malu kalau seandainya anaknya perempuan sudah usia 16 barangkali atau 15 tahun. Kemudian tidak sekolah lagi ya, harus cepat-cepat dinikahkan. Ya, jadi dia merasa malu. Kemudian ada yang berpendapat bahwasannya anak saya belum laku ya, padahal bukan barang jualan ya Bu ya, bukan barang jualan, tetapi pemikiran orang-orang masyarakat tentunya di pedesaan yang barangkali pendidikannya kurang. Nah, mereka belum paham tentang itu. Nah, disinilah tugas-tugas kita semua, bahwasanya kita harus menyadarkan para masyarakat supaya paham, tahu, dan sebenarnya anak-anak ini adalah aset yang terbesar, kemudian harapan kita, kemudian harapan bangsa penerus kita semua ya. Ya, jadi kita sangat berharap bahwasanya pernikahan anak-anak kita itu harusnya di usia yang ideal. Kemudian penyebab pernikahan itu sudah disebutkan Bapak tadi, bahwasanya faktor ekonomi Bu ya, faktor ekonomi, kemudian faktor pendidikan. Dengan pendidikannya yang rendah sehingga anak-anak itu tadi kata ibunya sudah menikah saja ya Pak ya. Kalau nikah sudah lepas kita dari tanggung jawab. Nah, itu pemikiran orang-orang yang belum paham bahwasanya masa depan anak-anak kita lebih penting daripada menikahkan anak ya Pak ya, di usia yang masih anak-anak ya. Kemudian faktor kemiskinan ya. Nah, jadi faktor pendidikan tadi masih ke arah juga kemiskinan. Kalau pendidikannya rendah, bagaimana mau bekerja? Ya Pak ya? Iya. Kalau tamatnya cuma SMP, karena tidak diutamakan pendidikannya, sehingga kemiskinanlah yang terjadi. Tidak bisa menjadi TKS pun tidak bisa ya, kalau pendidikannya hanya sebatas SMP misalnya. Paling-paling ya bertani ya, bertani. Padahal anak-anak harusnya lebih dari orang tua ya, pendidikannya tinggi, kemudian pekerjaannya lebih tinggi daripada orang tua yang hanya menjadi seorang petani ya. Kemudian nilai budaya tadi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya anak perempuan itu dianggap aset di keluarga, bahwasanya dia cepat laku seperti itu ya. Kalau sudah laku sudah senang
sudah lepas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kemudian Bapak Ibu sekalian beserta adik-adik mungkin pada kesempatan ini ingin tahu ya dampak-dampaknya apa ketika terjadi pernikahan. Kalau dinilai pada masalah pendidikan, dampaknya adalah ketika terjadi pernikahan lepas sekolahnya, ya, tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian pada masalah ekonomi, pasti dapat meningkatkan pekerjaan anak, sedangkan anak itu dilarang bekerja, ya Pak. Itu sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Jadi anak di bawah umur dilarang untuk menjadi pekerja, tetapi karena ekonominya rendah sehingga harus bekerja, terpaksa kita harus bekerja. Kemudian kalau dinilai dari masalah kesehatan, pada masa reproduksi kita yang belum sehat, ya, resiko-resiko yang terjadi pada masa kehamilan bisa terjadi keguguran, kemudian bisa terjadi anemia, sehingga bisa menimbulkan kematian. Kemudian pada proses persalinannya juga bisa menimbulkan berat badan lahir rendah pada bayi, kemudian kesulitan di dalam persalinan, kemudian kematian, ya, kematian bayi maupun kematian ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya setelah kita tahu akibat, dampak, dan nantinya kita akan mencari solusi, ya Pak Teguh, ya. Solusinya seperti apa? Sebenarnya jujur Pak Teguh, hari ini saya merasa sangat seperti menemukan jalan, ya Pak, ya. Iya, menemukan jalan bagaimana kita Pak bersama-sama memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya oh ternyata anak ini tidak boleh menikah usia muda, ya Pak, ya. Ya, jadi mari kita bersama-sama. Kalau kami dari bidang PPPA, Pak, dinas kami, program Kabupaten Layak Anak, Pak, ya kita sudah ke desa-desa membentuk desa itu yang layak anak, kemudian kecamatan yang layak anak. Tentunya program-program itu banyak sekali kegiatan di desa, contohnya sekolah-sekolah harus ramah anak, Pak. Ya Pak, ya, sekolahnya harus ramah anak, kemudian posyandunya harus ramah anak, kemudian PAUD-nya harus ramah anak. Ya, tentunya tidak cukup dari kami saja, Pak, ya. Ya, benar. Kemudian dari dinas kami sudah ada Perda tentang perlindungan perempuan dan anak yang nantinya bisa diteruskan ke bawah menjadi peraturan desa. Peraturan desa yang akhirnya mungkin lebih kuat. Aturan-aturan itu ditetapkan dengan sanksi-sanksinya. Barangkali Pak, kalau pemerintah desa menyampaikan ke masyarakat bahwasanya ada hal-hal yang melanggar, ya Pak, ya, melanggar. Oh ternyata melanggar ini. Akhirnya mereka menjadi apa ya, sesuatu yang bisa ditakuti, kira-kira seperti itu. Kalau mungkin biasa nak menikahkan anak, oh ternyata menikahkan anak itu melanggar undang-undang perlindungan anak, Pak, ya. Undang-undang perlindungan anak nomor 36 tahun 2014 ayat 26 itu yang bunyinya, Pak, orang tua itu wajib melindungi anak dari pernikahan anak. Artinya kalau dia membiarkan ataupun barangkali malah menyuruh, ya, barangkali biarlah tidak apa-apa masih kecil kan suaminya kayo misalnya, Pak, itu sudah melanggar perlindungan anak, ya Pak. Yang selama ini tidak tahu, terus kemudian nanti sampai di bawah ada peraturan desa bahwa perlindungan anak itu seperti ini, oh sanksinya seperti ini kalau seorang orang tua sampai memaksa anaknya, ternyata itu hal yang salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga nanti setelah pertemuan ini benar kata Pak Teguh tadi, mungkin nanti ada tindak lanjutnya lagi, terus rencana apa ke depan kita yang akan kita lakukan, Pak. Yang jelas kami dari Dinas PPPA sudah selalu memberikan usaha preventif kita ke masyarakat. Kemudian
kebetulan saya ini ketua IBI Pak ya, Bapak-Bapak sekalian. Jadi program-program yang bertujuan untuk meminimalkan pernikahan anak ini kami juga sedang melakukan. Contohnya posyandu remaja, ya, posyandu remaja yang sudah diprogramkan oleh pemerintah tahun 2020 sebenarnya sudah harus terbentuk. Karena adanya COVID, nah akhirnya baru tahun 2021 ini Pak. Sebenarnya Pak, kalau IBI ini hanya organisasi, ya, organisasi profesi kesehatan. Harusnya dari dinas kesehatan Pak memang itu yang membentuk. Tetapi rasanya saya sebagai ketua IBI Pak sudah tidak rela Pak lihat anak-anak kita itu Pak. Terutama sekarang ini sekolahnya sudah online Bu ya, online. Yang di rumah banyak main HP, mungkin disalahgunakan ya anak-anak ya. Harusnya untuk belajar tetapi ada saja yang salah guna. Nah, jadi kami dari organisasi sudah merasa terpanggil, walaupun dari dinas kesehatan belum membentuk, kami dari organisasi izin Pak kepada dinas kesehatan bahwasanya kita ingin membentuk posyandu-posyandu remaja yang ada di desa-desa. Ya, dengan tujuan kami untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak, terutama kesehatan reproduksinya, kemudian pengetahuan supaya anak-anak tahu dan paham tentang bahayanya nikah di usia muda. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah berkumpul dan mungkin nantinya kita akan menemukan jalan supaya usaha kita untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat dan supaya masyarakat paham dengan pentingnya pengetahuan ini dan untuk menghindari, utama sekali tujuan kita untuk meminimalkan usia perkawinan anak ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan jalan nantinya dengan kerja kita bersama Pak ya. Ya, kita mudah-mudahan sebagai tim solid sehingga nanti harapan-harapan kita bisa tercapai. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan mungkin nanti ada sesi diskusi untuk kelanjutannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mia. Beliau ini Kabid PPPA sekaligus Ketua IBI Kabupaten Pali. Sudah disampaikan panjang lebar dampak. Nah, saya tertarik tadi tentang sekolah online itu. Itu juga beberapa kali kasus yang kita kawal gitu. Ada sedikit korelasi semenjak sekolah online ini, kasus-kasus yang sifatnya pencabulan anak dan segala macam itu ada korelasi begini, positif, saling berhubungan. Semakin sering sekolah daring ini, kenapa anak-anak itu kurang terjaga di rumah? Ada kasus yang anak usia 10 atau 13 tahun dicabuli oleh mamanya, oleh itunya, oleh bapak tirinya dan lain-lainnya, gitu ya. Ini mungkin di sini setelah sesi narasumber ada sesi tanggapan dari beberapa undangan lain. Di sini ada dari Kemenak, di sini juga ada dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan juga ada dari Digital Education Community dari Ibu Dwi Wahyu Lestari MPD. Mungkin nanti akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi.